Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina Surati Maulida dengan NIM 63040190112. Saya merupakan mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek yang biasanya dilakukan pada analisis studi kelayakan bisnis Islam dengan rencana ide usaha terikanin, yaitu sebuah produk olahan ikan teri. Aspek ini terdiri dari aspek hukum, aspek lingkungan, dan juga aspek pasar dan aspek pemasaran. Kenapa sih memilih ikan teri sebagai bahan baku utamanya dalam mengolah ikan asin menjadi sebuah produk yang lebih sehat dan juga lebih menarik konsumen untuk membeli produk kita? Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara maritim di mana menjadi salah satu negara yang menghasilkan potensi ikan yang cukup melimpah. Salah satunya ikan teri yang tentunya dapat dikonsumsi. Namun, di Indonesia mengenai tingkat konsumsi olahan ikan masih tergolong rendah. Teri kanin merupakan produk olahan ikan teri dengan berbagai varian rasa dengan cita rasa lokal Indonesia yang diolah dengan cara digoreng sehingga menjadi olahan ikan yang renyah. Teri kanin ini bisa dijadikan sebagai cemilan ataupun sekaligus dijadikan lauk ketika kita makan menggunakan nasi hangat dan juga sambal kemudian dicampur dengan produk teri kanin. Teri kanin sendiri memiliki slogan yaitu cerdas sehat dengan makan ikan. Kenapa demikian? Hal itu tentunya untuk menarik minat masyarakat untuk semakin gemar makan ikan. Olahan ikan teri ini tentunya dapat menambah kenikmatan yang membuat suasana makan menjadi lebih berkeringat, bergairah, dan juga bisa mendongkrak mood makan semakin ketagihan untuk terus menambah lagi. Kemasan yang digunakan teri kanin ini tentunya didesain simple, namun dapat mengundang penasaran dari para terikaner. Siapa itu terikaner? Terikaner merupakan sebutan untuk para konsumen setia teri kanin. Untuk ikan sendiri memiliki kaya protein, omega 3 dan 6 yang baik untuk kesehatan seseorang. Ikan asin di Jawa biasanya juga disebut dengan istilah breh. Ya, meskipun ikan asin memiliki bau yang tidak sedap, biasanya itu kurang diminati karena pengemasannya yang kurang menarik. Namun di teri kanin ini tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dibanding dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengupas mengenai aspek hukum dari produk teri kanin ini. Ada 5 yang harus dilakukan untuk mencapai legalitas hukum sebuah usaha ini. Yang pertama, kita bisa mendaftarkan usahanya ini melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat atau bisa juga dengan secara online melalui sistem online single submission atau OSS di OES Go.id atau bisa dilakukan di DPMPTSP atau yang disebut dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu satu pintu. Kemudian yang kedua, dalam pengurusan perizinan usaha UMKM ini tidak dikenai biaya lagi setelah adanya PP nomor 7 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, karena
produk perikanan ini merupakan salah satu produk dari home industry atau produk pangan rumah tangga, maka diharuskan untuk membuat PIRT atau PIRT atau biasa disebut dengan pangan industri rumah tangga dengan cara mendaftarkan produk ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor PIRT. Nomor ini berlaku selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian, yang tak kalah penting yaitu adanya sertifikasi halal dari MUI. Kenapa demikian? Karena saat ini semua produk makanan di Indonesia itu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal dari MUI. Sertifikasi ini berlaku selama 2 tahun. Jadi sebulan sebelum masa berakhirnya kadaluarsa sertifikasi halal ini, disarankan untuk mendaftarkan kembali agar tidak kadaluarsa dan tetap boleh menggunakan label halal. Yang kelima, mengenai legalitas merek, itu telah diatur oleh UU nomor 15 tahun 2001 oleh hak intelektual, Direktorat Hak Intelektual, di mana orang yang mengaku-ngaku akan merek orang lain itu bisa dikenai penjara 4-5 tahun. Selanjutnya beralih ke aspek lingkungan. Mengenai aspek lingkungan dari produk perikanan ini, dari segi dampak lingkungan AMDAL atau pada bisnis perikanan ini tidak terlalu membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Ya, meskipun ikan teri asin ini membawa bau yang tidak sedap, namun bau ini tidak tercium merambat ke rumah tangga. Meskipun demikian, alangkah baiknya tetap perlu melakukan izin lingkungan kepada RT, RW, dan juga kecamatan setempat yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Kemudian pembahasan aspek selanjutnya yang terakhir itu ada aspek pasar dan juga pemasaran. Di dalam aspek pasar itu ada dua hal, adanya permintaan dan juga penawaran. Nah, untuk permintaan, produk perikanan ini merupakan sebuah produk cemilan atau makanan kering atau bisa juga dikatakan sebagai lauk. Nah, di mana harganya itu terjangkau, namun tetap mengenyangkan dan juga menyamankan perut, yang membuat permintaan ini terus menjadi meningkat. Apalagi ditambah dengan cita rasa yang bervariasi. Biasanya konsumen suka mencoba kuliner makanan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk menjaga agar permintaan ini tidak menurun, maka perlu dilakukannya penjagaan kualitas produk yang benar-benar tetap mencirikan khasnya dari sebuah produk tersebut. Kemudian dari segi penawaran, terus melakukan penawaran kepada konsumen terhadap produknya secara menarik. Salah satunya dengan menawarkan harga yang terjangkau, kemasan yang simpel namun tetap menarik, dan juga terus memperbarui berbagai varian rasa produk. Kemudian dari segi aspek pemasaran, jika kita lihat dari segmentasi pasar, dari aspek demografisnya ini, cemilan ataupun snack perikanan ini merupakan makanan kering atau bisa dikatakan juga lauk, itu diminati banyak orang, baik kalangan muda, dewasa, bahkan lanjut usia, tanpa harus membedakan laki-laki dan juga perempuan. Dari segi aspek psikografis, dengan harga 10.000 per piece untuk pasar lokal seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan lain sebagainya, itu termasuk harga yang sangat-sangat pas di kantong. Kemudian mengenai posisi pasar, pada pasar lokal, distribusi produk teri ini banyak dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar, kemudian di restoran kuliner, warung kuliner, kantoran, kemudian kantin kampus, dan lain-lain. Untuk promosi ini, perikanan ini bisa melalui mulut ke mulut, kemudian media sosial seperti Instagram, kemudian ada marketplace seperti Shopee dan juga Bukalapak. Kemudian promosi tidak lupa dengan tetap memberikan penawaran diskon,
Selain itu bisa melalui reseller untuk menjualkan produk ini dan tetap bisa mengikuti paid promote ataupun budget UMKM. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.